Eta kubis atau sawi, Bu? Oh ieu teh non pecai. Oh, Ayeuna. pakcoy. Pecai. Oh, 3.000. Oh, heeh. Lamun meser di petani mah murahnya punya. Non meser hiji sabaraha, Mang? Kan? Meser hiji sabaraha eta? Kieu Heeh. lah tong meser manggawe nyanak ngala mah. Manggawe bade nyanak mah. Heeh. Siap langsung dipanen ya mah. Tuh. Ya. Terongnya tuh. Ngadayut ya. Siap langsung dimasak, digulai ya. Dijual tanah ya. 5 hektar SHM. Nah, hubungi boleh ya. 082 nah 317 697 436 teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali lagi bersama saya ya. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya teman-teman. Seperti biasa saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk aprak-aprakan lagi ya ke perkampungan, dan alhamdulillah pada kesempatan pada pagi hari ini saya akan aprak-aprakan, lebih tepatnya itu di Desa Argalingga teman-teman. Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka ya. Untuk kali ini saya akan mengekspor area perkebunannya dulu teman-teman. Nah ya, mungkin di part-part berikutnya kita akan mengeksplor di perkampungannya, tapi untuk saat sekarang kita di perkebunannya dulu teman-teman ya. Nah, seperti apa suasana perkebunannya, langsung aja kita gaskeun ya teman-teman. Nah, buat teman-teman semuanya jangan kemana-mana dulu ya, tetap ikutin terus perjalanan saya di perkebunan ini ya sampai dengan selesai ya. Seperti ini teman-teman. Kali ini saya ini ada di puncak paling tinggi ya teman-teman. Aduh, diis teman-teman. Karena di sana itu kabutnya ini mau pada muncul teman-teman. Ya, udaranya ini, nah, sangat dingin teman-teman, sejuk dan diis. Aduh. Nah, di sini ini banyak kol teman-teman. Tuh ya, kelihatan dari sini ya, kubis. Tuh udah pada gede-gede ya. Terus untuk lahannya di sini itu semuanya terasering teman-teman ya, bersengket-sengketan gitu. Jadi itu fungsinya buat menahan tanah ya, biar enggak erosi tanahnya gitu. Jadi biar enggak apa namanya, kayak apa, tanahnya itu kayak longsor gitu. Jadi dibikin terasering seperti ini teman-teman. Dan untuk air juga gampang menyerapnya ya. Dingin teman-teman ya, mohon maaf karena ini saya ini gemetar teman-teman. Gemetarnya karena dingin, kan biasa di apa area itu ya, dataran rendah. Nah tiba-tiba kali ini saya ada di dataran tinggi teman-teman. Aduh, mungkin kalau orang sininya mah udah biasa ya teman-teman ya. Anginnya teman-teman. Nah ini teraserinya ini dibikin seperti ini teman-teman. Jadi ini ada jalan setapak ya, ini fungsinya itu biar memudahkan panennya. Terus kalau apa namanya, panen terusan kalau menyirami juga ya, ini bisa. Nah makanya dikasih jalan seperti ini teman-teman, jalan setapak. Dan di sini itu bukan hanya kubis aja teman-teman ternyata ya. Nah jadi ada kubis, ada sayur-mayur yang lain ya, sawi, terusan tomat, terong, kentang, kacang panjang ya, terusan bawang daun. Nah di sini itu banyak teman-teman. Jadi ini tiap bukit itu semuanya, aduh,
maaf teman-teman, sambil gemetar soalnya tangannya ini dingin. Aduh. Ya, jadi tiap apa namanya, tiap bukit itu semuanya isinya kebun semua teman-teman. Nah di sini ada seledri juga ada tuh teman-teman ya, seledri juga ada. Masya Allah tabarakallah teman-teman, tuh ya, semuanya ini untuk yang di puncak ini itu tanamannya itu perkebunannya perkebunan kubis teman-teman. Kita coba lihat ya di puncak yang lain teman-teman. Mantap teman-teman. Tadi saya dari sana teman-teman ya, dari puncak sana ya, turun ke sini. Ini tertinggi teman-teman. Coba lihat ya, ini harus ekstra hati-hati karena ini turunannya ini lumayan curam ya teman-teman ya. Terus ini jalannya juga ini teksturnya masih tanah, nggak dikasih bebatuan gitu teman-teman ya, masih tanah tuh. Jadi dingin teman-teman, sejuk ya. Nah buat merefresh pikiran ya, buat healing, menenangkan pikiran yang hiruk pikuk di perkotaan ya. Nah di sini nih bikin tenang teman-teman pikirannya ya, adem, sejuk, dan kayak oksigen juga di sini teman-teman. Jauh dari kata polusi ya. Aduh, Masya Allah, kita harus ekstra hati-hati teman-teman. Harus ekstra hati-hati ya. Nah untuk terasering ini selain memanjakan mata ya teman-teman, itu manfaatnya bisa membantu air meresap dengan merata teman-teman. Jadi banyak petani pakai pola tanam bergilir teman-teman, biar panennya nggak numpuk di satu waktu teman-teman ya. Nah makanya itu di apa namanya, seperti ini teman-teman lahannya ya, terasering tuh. Teman-teman, sini dikasih drainase pengairannya. Biasanya ini buat kokocok, buat nyiramin juga. Harus hati-hati teman-teman. Soalnya ini sendalnya basah teman-teman, jadi apa ya, licin. Nah, ini ada saungnya teman-teman, buat sadaweng para petani ya. Nah habis nyemprot, habis panen, nah nongkrongnya di sini teman-teman, di yaitu di saung tuh. Di sini untuk airnya ini masih kosong ya, belum diisi. Nah ini ada talang ya tuh, kalau hujan apa itu airnya langsung masuk ke sini teman-teman, ke kolam ini ya. Dari genteng ya dikasih penan talang tuh, nanti airnya masuk ke sini. Ya asli ini sejuk banget teman-teman. Mundur dikit tahu kan ya. Nah di sini ada satu kubis ya, buahnya itu ada 1 2 3 4, 1 2 ya, 3, ada 3 teman-teman ya tuh, 1 2 3 4, satu tanaman ya tuh ada 4, yang lain mah 1 semua teman-teman. Ini 1 1 1. Coba turun ya, melihat tanaman yang lain teman-teman.
Udah copot lagi. Sandalnya lunyung. Nah, di sini biasanya itu karena ini masih pagi ya, mau menjelang siang. Jadi kabutnya ini belum pada turun teman-teman. Biasanya agak sorean itu bakalan turun. Tapi ini cuacanya terang lagi teman-teman ya. Cuacanya terang lagi. Jadi kabutnya nggak turun teman-teman. Ya tadi sih turun teman-teman. Tapi sekarang udah enggak lagi. Kita belok ke kiri teman-teman ya. Nah. Mau main apa ya? Mau main duduk. Hah? Main duduk. Dan di bawah itu teman-teman ada suara sungai ya teman-teman. Tuh. Dari sini kedengaran bisa teman-teman. Tuh, airnya cukup deras kelihatannya ya. Tapi ketutupan sama tumbuhan teman-teman. Jadi dari sini nggak kelihatan, cuman kedengaran suaranya aja ya. Tuh, lihat. Di sini itu di kaki Gunung Ciremai ya teman-teman. Nah, Gunung Ciremainya itu di atas sana teman-teman, depan tuh. Ketutupan kabut ya. Ketutupan sama kabut. Wah. Wah, Masya Allah teman-teman. Sejuk pisan. Tuh. Ya. Tuh, ternyata dari sini kelihatan teman-teman airnya tuh ya. Seperti kayak curug tuh teman-teman. Ya. Seperti kayak curug tuh teman-teman. Ya. Tuh. Ya, teman-teman ya. Airnya ternyata itu sumber suaranya, teman-teman. Ya, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, di sini itu jadi ada lahan yang nggak diolah ya teman-teman di sini tuh. Jadi ada lahan yang diolah, ada juga yang nggak diolahnya teman-teman. Ini mungkin faktor apa nggak tahu ya teman-teman. Padahal ini mubazir ya teman-teman ya. Mubazir banget teman-teman. Tapi nggak tahu problemnya apa, dilemanya apa ya. Nah, kesininya mah jalannya bisa ini roda 4 mah ya, mobil kolbak ya L300. Tuh di sini juga ditanamin sama jagong ya. Tuh, ledri masih kubis. Dan di sana itu ada cabai ya. Ada cabai hijau kelihatannya. Tuh, ada cabai dan juga sawi ya, teman-teman tuh. Tadi ini pencampuran, ada sawi, ada bawang daun, ada juga cabai ya, teman-teman tuh. Ini dikasih yang namanya plastik seperti ini, dibungkus tanahnya itu biar lembab teman-teman. Jadi tanahnya itu biar lembab dan tidak untuk tumbuhan liar tidak bisa tumbuh teman-teman ya. Cukup hanya tanaman sayurannya aja yang tumbuh tuh teman-teman. Seperti ini teman-teman ya. Tuh, Masya Allah teman-teman. Pemandangannya teman-teman indah pisan ya. Tuh di sini tanaman apa ini? Sama ya kelihatannya ini kubis juga teman-teman. Ini baru tanam kelihatannya teman-teman. Soalnya ini masih kecil-kecil tuh ya. Kelihatannya ini baru tanam. Nah, ini sawi ya, sawi juga. Dan ini ada kacang apa itu ya? Duh, lupa namanya kayak kacang panjang gitu teman-teman.
Nah, di sini ada kayu ya. Kalau ngekayu biasanya itu awi ya, bambu. Ditancap-tancapin ke tanah ya, dimasuk-masukin ke tanah. Ini buat tanaman yang merambat teman-teman. Nah, seperti kacang, terusan timun, terusan cipir. Nah, fungsinya ini kayunya itu buat tanaman yang merambat teman-teman. Tuh ada banyak ya sampai ke atas tuh. Jadi difungsikan seperti itu teman-teman, buat tanaman yang merambat. Jadi satu baris ini itu ada tanamannya, ada tanaman cabai, ada tanaman yang merambat juga nanti ditanamin, karena di sini itu ada kayunya teman-teman tuh, disediakan kayu ya. Jadi kemungkinan ini dikasih bibit yang tumbuhannya merambat teman-teman, tanamannya yang merambat. Tuh di sini ada sawi, jadi ini bagus teman-teman ya. Nah, untuk yang tidak dikasih plastik mah teman-teman tuh akan tumbuh tanaman liarnya tuh ya. Tapi kalau dikasih plastik mah ya nggak tumbuh tanaman liarnya ya. Tuh teman-teman, Masya Allah ya teman-teman. Tuh di sini ada banyak yang sudah panen teman-teman ternyata. Alhamdulillah. Nah, ada banyak tuh dari sana kelihatannya teman-teman ya, sedang panen tuh ya. Tuh ya, jadi itu ada bapak-bapak sama ibu-ibu yang sedang panen. Nggak tahu itu panennya panen apa ya, sayuran apa. Oh, sedang mengangkutin sayurannya teman-teman. Ada pohon pisang juga tuh, aduh sangat memanjakan sekali teman-teman ya. Tuh ada tanaman sayur tomat tuh ya. Masya Allah teman-teman, indah pisang. Nah, di sini ada pupuknya tuh teman-teman, banyak di sini ditaruh di satu saung ya. Tuh ini buat pupuk organik di sayuran ini teman-teman. Jadi pupuknya itu makanya organik teman-teman ya, buat bukan anorganik seperti pestisida, bukan teman-teman. Petani itu langsung dikasih pupuk organik ya, konsentrat fermentasi antara kotoran ternak ya, sama itu gaba. Kalau nggak gaba biasanya dedak ya teman-teman. Oh, kita lanjut lagi ya teman-teman, kita lanjut lagi. Tuh di sini ada apa namanya, kolam itu ada airnya teman-teman tuh, untuk pengairan di area perkebunannya ya. Tuh di sini udah pada dipanen teman-teman ya. Ini itu kubis teman-teman, ada kubis, ada tomat. Tapi yang tomat ini walaupun sudah dipanen ada tersisa ya teman-temannya, 1 2 3 4 biji mah ya ada tuh, masih disisakan teman-teman. Nggak tahu ini buat apa ya, disisakan nggak dihabiskan gitu teman-teman. Nggak tahu fungsinya buat apa, atau biar jatuh dan jadi pupuk apa namanya, pupuk organik lagi teman-teman kemungkinannya. Kalau sudah matang kan mungkin itu jatuh teman-teman ke tanah ya. Nah, karena jatuhnya ke tanah itu jadi pupuk organik, kemungkinan seperti itu ya. Tapi nggak tahu, nanti bakalan kita tanya aja teman-teman ya, kalau kita menemukan petaninya teman-teman. Tuh di sini oksigennya enak banget teman-teman buat menghirup ya. Aduh, kalau di dataran rendah mah udah banyak polusi teman-teman ya, udah banyak polusi udaranya, dari knalpot, dari terusan yang lain-lainnya, pokoknya banyak banget teman-teman. Jadi bernapas teh nggak seger seperti ini teman-teman ya. Tuh dari sini kelihatan itu ada pemancar sinyal ya, pemancar sinyal. Tuh.
Sini ada ibu-ibu yang sedang panen tuh teman-teman. Ibu punten, menuju panen bu. Heeh. Ngiring ya ngajian di videoan bu. Heeh. Nya tadi di cabutannya bu. Di cabutan ya meh ya nak. Oh, heeh. Mohon. Eta kubis atau sawi bu? Oh ya teh gonon pecai. Oh Ya ya nak. pakcoy. Pecai. Oh, heeh. Kampok nah di kotanya. Ininya Pecai. panen teh sabaraha bulan sih bu? Ya, ilustrasi. Oh tilu sasinya. Oh mohon. Sarua jeung tanya parenya bu. Tapi kaditu deh ke tempo teh aya nu teh euy. Tadi pelakan naonnya bu? Tadi pelakan sayuran gitu kadinya. Heeh. Nya tadi pola. Kunaon eta? Oh, itu. Oh, mohonnya. Nya. Oh, saya pongkonya. Itu biasanya dikirimnya ke mana sih, Bu? Oh, Pasar Maja, ka Cirebon. Oh, ke mana wae nya? Oh. Ijina sabaraha, Bu? Ieu sawi. Heeh. Oh, tadi jual 3.000. Oh, heeh. Namun meser di petani mah murahnya punya. Heeh. Nya mohon. Heeh, 5.000-nya di pasar namanya. Heeh. Teu make pestisida teu makenya punya. Teu make pestisida kan nya. Pakena pupuk organik we nya di dieu nya. Oh, postalnya. Oh, mohon. Heeh. Nya enakan Bu di dia udaranya sejuk pisan. Aya abi ti Cirebon Bu. Cirebon. Heeh. Jeung bapak tadi ka dieu. Heeh. Ngadamel kieu videoan. Heeh. Nya jeung dia di YouTube. Heeh. Enak pisan di dia teh. 2 kali ka dia Bu. Heeh abdi. Heeh. Nya. Sakali ka dia teh pernah jeung baturan kabut. Wah, kabut. Heeh. Nya ayeuna mah heeh. Ayeuna teturun kabutnya punya. Heeh. Ngantos dilanjut ya punya. Ka ditu deui. Tah ka dieu teh amang. Heeh. Nya, nuhun Bu. Tuh teman-teman, ternyata di sini itu pakainya pupuknya organik teman-teman, postal katanya ya. Tuh, bukan pakai pestisida. Nah di sini ada juga saung lagi teman-teman. Nggak tahu isinya apa. Tuh ya. Jadi ini biasanya yang nggak dipolah itu biasanya yang punyanya itu molah yang lain teman-teman. Jadi mungkin ini kemungkinan nanti juga dipolah teman-teman ya. Jadi belum saatnya aja dipolah lahannya ya. Nanti juga ini bakalan dipolah juga sama teman-teman. Tapi belum saatnya gitu teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Jadi tadi ibu itu tadi sedang ngalaan eta apa sih sawi yang udah dipanen teman-teman. Jadi seperti apa namanya, daun-daun yang tersisanya gitu diambilin teman-teman ya. Tuh. Sini juga ada tuh. Wih, ayah burung euy.
sedang panen naon deui gitu. Tuh di sini tanamannya merambat. Ini biasanya labu siam teman-teman. Tuh, labu siam ya. Tuh di sini metakeun tanaman tomat teman-teman. Bu, punten. Ngiring amang. Keur panen, Bu. Oh, naliannya tanggal tomat, biar enggak itu ya teman-teman ya, biar enggak apa namanya ngadayut ya Bu ya. Tuh. Apanya juga itu sedang menalian tanaman juga teman-teman. Tuh. Kita coba lihat ya seperti apa teman-teman. Pak, punten ngiring ameng Pak. Nuju naon Pak? Naliannya. Oh, tomatnya can arasaknya punya. Kacanya. Tuh. Ya biasanya di pasarnya ke mana Pak? Kamajanya. Oh, ka Cirebon ente? Pernah can? Oh, ka mana mainnya? Oh, mohon. Heeh. Ka dieu teh 2 kali Pak urang teh Pak. Heeh. Ka dieu pertama teh loba kabut. Nya. Nya ayeuna eueuh. Heeh, halus cuacana. Tuh. Di Cirebon. Nya areanya Arjawinangun. Mun Arjawinangun. Heeh. Nya ameng-amengan we ka dieu jeung bapak tadi tah. Ka dieu heeh. Sedang nalian ya teman-teman. Nanti dilanjutnya penya. Turun nuhun. Tuh bapaknya itu dan ibunya sedang menalian tomat teman-teman, biar kalau tomat itu kan rentan itu ya teman-teman ya, tanamannya itu rentan ke bawah teman-teman, jadi nggak tegak gitu. Jadi kalau ditalian mah tegak ke atas dan apanya buahnya itu bertumbuh dengan baik teman-teman ya, seperti itu teman-teman. Tuh Masya Allah ya. Soalnya tomat semua, jadi ini dikirimnya ke Pasar Maja teman-teman. Nah dari Pasar Maja itu dan dikirim-kirim lagi ke daerah-daerah dataran rendah seperti Cirebon, Indramayu, Jatibarang ya dan sekitarnya, seperti itu teman-teman. Karena ini untuk area perkebunan di sini itu terluas di Ciayu Majakuning teman-teman. Itu karena semua perbukitan yang ada di sini itu, baik yang di sebelah sana ya, seberang sana dan seberang sana, itu semuanya itu perkebunan sayur mayur teman-teman. Nah seperti itu ya. Nah dari sini kita sudah masuk ke jalan yang lebih badag ya, lebih gede. Nah di sini, nah barangkali teman-teman ya yang mau minat nih teman-teman, dijual tanah ya 5 hektar SHM. Nah hubungi boleh ya 082 nah 317 697 436 teman-teman. Barangkali mau beli di tanah ini ya buat bisnis perkebunan sayur mayur, boleh banget nih teman-teman ya. Di sini ada yang mau jualnya teman-teman ya. Tuh kita coba lihat ke sana ya. Ini apa ini namanya, sawi juga teman-teman tuh. Dan di sini ada terong ya, sawi dan bawang daun. Jadi di sini mungkin permintaan pasarnya itu banyaknya mungkin sawi ya, bawang daun. Tapi tiap bukit itu beda-beda teman-teman. Jadi mungkin yang saya lihat ini di bukit ini mungkin banyaknya ini ya, kemungkinan di bukit lain itu beda lagi gitu teman-teman ya, seperti itu. Ini tanaman terong teman-teman, tanaman terong ya. Tuh ini ada yang udah tumbuh
terongnya tuh ya, kelihatannya teman-temannya mungil-mungil. Nah di sini ada juga nih teman-teman tuh ya, ini terongnya tuh teman-teman ya. Wah, coba lihat lagi ke sana ya, lihat saungnya. Pasti di tiap saung itu pasti ada yang namanya kolam teman-teman. Itu fungsinya buat pengairan ya, buat pengairan area sini, atau pencampuran, mungkin pencampuran postalnya juga mungkin dikasih air ya, kemungkinan ada yang dikasih air, ada juga yang enggak ya. Nah tuh kolamnya teman-teman. Nah di sini terongnya udah besar-besar teman-teman, kita lihat ya. Nah di sini ada terong yang udah besar-besar, kita coba lihat tuh teman-teman. Enak pisan ya mah di sayurnya, aduh digulai gitu teman-teman tuh ya. Coba lihat lagi ke sana tuh teman-teman, terongnya ya siap langsung dipanen ya mah tuh ya. Terongnya tuh ngandayut ya, siap langsung dimasak, digulai ya, dipecah, enak teman-teman. Tuh kesananya juga teman-teman bukit tuh ya, kelihatannya itu perkebunan sayur mayur juga teman-teman ya. Jadi di sini tuh wah pokoknya banyak sayur mayurnya ya teman-teman. Jadi di pemasarannya itu luas teman-teman ya. Tuh ini saungnya dalamnya seperti apa, kita lihat ya. Tuh ada tempat sadaweng, ada topi ya, di sana ada jala, ini buat biasanya buat apa namanya, nggak tahu jalannya buat apa ya. Tuh pakai asbes ya, kayak kayu. Aduh tuh ya teman-teman. Sekarang udah menjelang mau ke siang teman-teman. Tuh ada suara burung dari sana ya, kedengaran. Ini suara burung. Kaki Gunung Cermai ya teman-teman. Tuh terus menyusuri perjalanan ini teman-teman, tetap ikuti terus perjalanan saya di area perkebunan ini ya teman-teman ya. Nah walaupun mataharinya itu sudah muncul, tapi karena berhubung di perbukitan ya teman-teman, nggak kerasa panas teman-teman ya, adem wah gitu teman-teman ya, adem wah seperti ini teman-teman. Dan menghirup udara enaken bisa buat healing barangkali teman-teman nih mau ke sini, boleh banget teman-teman ya. Dan untuk pembelian langsung di petaninya juga murah. Tadi saya tanya sawi ya, satu ikatnya itu cuma 3.000 rupiah. Nah di pasarnya juga itu, kalau di pasarnya sekitar 5.000 katanya teman-teman. Tuh ada yang ngangkutin rumput ya, itu biasanya buat ternak. Nah buat ternak domba, sapi ya, terusan apalagi kerbau mungkin ya. Tapi di sini kerbau buat apa ya, enggak, karena di sini banyaknya itu lahannya perkebunan bukan sawah. Biasanya kan kerbau itu buat bajak teman-teman, mungkin di sini banyaknya mungkin domba atau sapi ya kemungkinan teman-teman. Nah dari kotoran kambing atau domba itu, sapi itu buat pupuk teman-teman, jadi perputarannya itu bagus teman-teman ya. Sapinya bisa dijual. Nah di sini banyak itu awi teman-teman. Tuh awinya buat apa, buat eta teman-teman, biasa buat penopang
Tuh. Di sini ada yang pakai semprotan teman-teman. Sama juga, jadi ada yang pakai pestisida juga teman-teman ternyata ya. Ini buat mengusir gulma, hama ya, seperti ulat daun gitu teman-teman. Ya maksa aja ya teman-teman ya, yang namanya hama itu pasti ada teman-teman. Tuh ternyata ini awinya sudah disiapkan. Tuh ya. Ini buat penopang atau buat tanaman merambat. Ya penopang tanaman merambat juga ya. Terus di sana itu ada yang ditutupin sama plastik tuh teman-teman. Itu biasanya itu pupuk organiknya. Nah, seperti itu teman-teman. Tuh ya. Dari sini kelihatan ada itu apa namanya, bibit-bibitnya tuh. Tanamin seperti ini kecil-kecil, dari itu lahannya itu cuman medianya itu kardus doang teman-teman. Tuh ya. Simpel pada awalnya. Tuh. Kayak kardus doang teman-teman, coba kita lihat ya. Tuh ada tanahnya teman-teman ya. Tuh ada cabai, ada sawi ya, ada cabai, ada sawi. Tuh teman-teman kelihatan kan, ular inilah hama teman-teman. Jadi ini ularnya ini memakan daun teman-teman, kelihatan gak sih teman-teman? Tuh ya, dari sini kelihatannya teman-teman ya. Tuh ini ularnya ini makan daun. Tuh aduh, ya seperti itulah teman-teman ya. Tuh dari sini kelihatannya ulatnya tuh gantung. Duh. Tuh tiap saung pasti ada kolam buat drainase pengairan teman-teman. Coba lihat ke sana ya teman-teman ya. Ini ada tanaman apa ya, nggak tahu. Nih seperti kacang atau kacang bukan sih teman-teman, barangkali teman. Aduh ada ulernya, aduh takut teman-teman, aduh ada ulernya. Saya tuh paling ngeri teman-teman kalau sama ular ya, ngeri teman-teman. Padahal mah enggak, itu cuman geli itunya apa namanya, bulunya gitu teman-teman ya. Tuh ini cabenya gede-gede teman-teman ya. Tuh cabenya gede-gede ya, ini buat masak pokoknya istimewa ya, luar biasa. Saya pengen ke sana teman-teman ya, karena di sana itu ada, kelihatannya ada plastik yang ditungkrubin ya di atasnya itu biasanya di bawahnya itu bibit teman-teman. Saya mau lihat ya, penasaran ini, berhubung ada banyak ular ya, apa kita terabas aja teman-teman, kita terabas aja ya teman-teman ya. Yang penting jangan menempel sama daun-daunnya gitu teman-teman, karena banyak di tempelan itu, di ranting, di daun ya. Kita dongkok ya teman-teman ya, jongkok. Nah seperti ini aja ya, kita jongkok. Kita coba lihat ke sana. Wih, tuh ini udah mulai redup lagi teman-teman. Ini bakalan muncul kabut sepertinya. Di sini ada paralon teman-teman. Ini biasanya ini buat pengairan nih teman-teman ya, ada paralon buat pengairan, atau pengairannya ke sana nih, ke atas teman-teman ya. Pengairannya akan ke atas, jadi disambung-sambung dan pangkalnya dari sana ya, mungkin pakai alat sanyo mungkin ya. Nah terus dihubungkan ke sana. Oh ke sini teman-teman ternyata ya. Tuh ke sini, ini berisi air teman-teman. Ternyata lihat, coba kita lihat tuh, bener air teman-teman ya, air ternyata. Tuh di sini banyak kubis-kubisnya teman-teman. Tuh ada bapak yang sedang memanen. Coba lihat ke sana ya teman-teman. Tuh. Tuh bapaknya sedang nyambutan ya.
Coba lihat ke sana teman-teman. Tuh, apanya itu sedang nyabutan. Pak, punten mang. Nuju naon mang? Punten ngiring ngameng. Nuju naon mang? Panennya. Oh, tepayu. Oh. Tadi pasarkan ya bang? Kan? Tadi pasarkan. Nges panen can eta? Naon? Tah sawi. Tepayu kunaon eta mang? Murah. Oh, murah. Non meser hiji sabaraha mang? Kan? Meser hiji sabaraha eta? Ieu Heeh. lah tong mah sar mangga wae nyanak ngalak mah. Mangga wae bade nyanak mah. Heeh. 10 hiji ge. Waduh. Permintaan pasarna eta nyemangnya berkurang teh kunaon sih mang? Oh, heeh. Nya enak jeung dahar jeung mie mah. Heeh. Nya mohon emangnya. Heeh. Heeh. Mohon. Nyanya obat mahal, pupuk mahal. Heeh. Nyanya. Tuh. Aya di ditu ker naon mang? Bibit deui teh mangnya. Di luhurnya mangnya. Di plastikan putih. Bibitnya mangnya. Heeh. Nah, teman-teman tadi ya saya udah ngobrol sama bapaknya yang di sini ya yang ngurusin tanaman ini. Itu katanya permintaan pasarnya itu berkurang ya teman-teman ya. Terusan harga pupuknya itu mahal-mahal teman-teman. Tuh udah pupuknya mahal. Terusan waktu dipasarkan itu permintaan pasarnya berkurang teman-teman. Dan harganya juga murah ya tuh. Seperti itulah teman-teman keluh kesahnya seorang perkebunan ya, petani kebun sayur teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman ya. Untuk jejak jelajah alam desa saat ini ya. Hatur nuhun pisan teman-teman sudah nemenin saya menyusuri area perkebunan ini ya. Perkebunan sayur ini di Argalingga ini kalau ada perkampungan atau tempat menarik di Majalengka dan sekitarnya yang harus saya kunjungi tulis aja di kolom komentar teman-teman ya. Hatur nuhun sudah menonton sampai selesai, semoga kalian suka dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.